Halo Pineapple People, selamat datang kembali di Pineapple People Podcast. I'm your host Surya Hatta. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu dari dunia kreatif di Indonesia. Biasanya tamu-tamu kita arsitek, interior designer, entrepreneur juga. Nah kalau kali ini agak beda. Kita kedatangan seseorang dari industri film. Teman lama gue nih udah berapa tahun kita kenal ya? 2004. 2004. Jadi ya 16 years 16 lebih tahun. ya, 16 tahun lebih. Iya, 16 tahun Dan seorang apa ya, film bug banget nih. Movie freak nih. Movie freak. Ya kan, Pandu Birantoro dari Ideosource. Halo Sur. Halo Ndu. Apa kabar lo? Thank you nih, lu sudah menyempatkan waktu kesini nih Ton. No problem. For the context, kantor gue, Ideosource Entertainment dan Paragon Pictures, like literally sebelah-sebelahan. Tetanggaan. Yes, betul. Like literally sebelah-sebelahan sama kantor lo. Jadi kayak waktu lo panggil, gue tinggal. Iya, sekaligus jemukin kantor ya. Karena sekarang masih suasana WFH. Iya, gue masih WFH sih. Pandu masih WFH. Jadi tapi thank you banget lu sudah keluar kandang untuk datang ke sini Tor. Kantor gue juga berdebu, mungkin harus ada gue. Bener. Harus ditengokin. Harus ditengokin. Iya. Tor, we go way back. Yes. Ya kan? Yes, Dan lu adalah salah satu dari sedikit orang yang gua kenal yang sudah menemukan passionnya dari dulu. Even waktu kita di SMA, obrolan sama lu tuh soal film. About how you wanna make films and stuff. Ya kan? Ceritain dong awalnya Tor lu bisa menemukan film sebagai passion lu nih. Gimana ceritanya? Film sebagai passion ya. Sebenarnya sih gue selalu fascinated with film ya. Mungkin gara-gara kayak dulu banget gitu. Sebenarnya dari keluarga gue nggak literally film buff banget sih keluarga gue gitu kan. Cuman selalu ada semacam rutinitas, ada semacam budaya gitu ya. Setiap setiap weekend bokap nyokap itu selalu ngajak gue nonton ke bioskop. Gitu. Dan kalau gue nggak salah inget, I think my very first film itu gue nonton Indiana Jones and the Last Crusade di kalau nggak salah di 21 deket RSCM situ, apa namanya, Metropol gitu kan. Nah 21-nya masih biru dengan bintang-bintang, kan belum XX1 gitu kan. And then terus-terusan tuh setiap weekend pasti diajak nonton ke bioskop dan segala macam gitu. Dan bokap juga salah satu dari orang yang nggak pernah ketinggalan sewa laserdisc dulu gitu kan. Ada bolak yang gede banget, yang gede banget gitu kan. Dan akhirnya di situ gue nggak cuman request ke bokap gue pengen nonton kayak misalnya contohnya Land Before Time atau Tiny Toons atau apa segala macam. Gue mulai dikenalin lah sama film-film di situ gitu. Dan gue ngerasa bahwa setiap kali gue nonton film tuh there's an emotional reactions gitu loh. Jadi kayak gue bisa sedih, gue bisa and then for some reason natural aja sih gue tertarik melihat cara ngambil gambar, terus habis itu bagaimana satu aktor ke aktor lain dari satu film ke film lain bisa memerankan peran-peran yang berbeda gitu. It's just fascinated banget gitu. Trigger utamanya sih kalau nggak salah adalah waktu itu nenek gue pensiun dari pekerjaan. Nenek kakek gue pensiun dari pekerjaannya, dapat bonus lah uang gitu, dapat kesempatan untuk ngebayarin keluarga besar ke Disneyland Orlando pada saat itu gitu. Disneyland Orlando, terus di situ kan gue kemudian ikut gue menonton satu wahana, I think judulnya Steven Spielberg Movie Making Experience, something like that. Ini gitu. umur berapa nih? Wah, gue umur kelas 6 SD. Oh 6 SD, oke. Kelas 5 atau kelas 6 SD gitu. Dan gue fascinated banget, gue excited banget, gue bahkan kita 3 hari datang ke Disneyland gitu, hari kedua gue pengen nonton itu lagi gitu. Jadi kayak gue bener-bener excited banget. Terus bokap gue beli VHS ya, VHS gitu, behind the scene sekitar 1,5 jaman behind the scene pembuatannya Jurassic Park. Gitu. Begitu pulang, VHS itu mungkin satu-satunya yang worn out banget karena gue tonton berkali-kali, gue tonton
apa namanya, gue suka lah bang, gue suka banget gitu, sampai pitanya sempat lepas, gue lem lagi dan segala macam gitu. Jadi filmmaking comes naturally ya waktu gue umur kelas 5, kelas 6 SD gitu, dan bokap beli Handycam Super 8 dulu, bukan film ya tapi Super 8 kaset gitu. Gue sering minjem shoot ini shoot itu, shoot ini shoot itu gitu. Kadang suka nakal gue bawa sekolah gitu, gue shoot gitu. Jadi pada dasarnya emang apa ya, passion film tuh udah ada dari SD dari SD, dari kelas 3 gitu, dari gue pertama kali diajak nonton ke bioskop, dari mulai apa namanya dapat privilege untuk megang kamera bokap gitu dan segala macam gitu. Dan library film tuh nggak pernah putus di rumah. Karena gue inget ke rumah lu tuh banyak banget tuh. Tapi udah zaman DVD dulu kan. DVD berderet. Iya gitu. Dan akhirnya ya itu tadi gitu loh, gue waktu mulai masuk SMP, SMA gitu, mulai tuh biasanya dapat monthly allowance kan dari bokap nyokap gue selalu nyisihin berapa ratus ribu gitu buat beli VCD dulu kan, beli DVD gitu, apa namanya film-film yang gue suka gitu, gue koleksi gitu. Dan kalau ada satu film yang ya nggak bisa dipungkiri lah, jadi dulu kan susah banget cari DVD asli ya gitu. Jadi ada beberapa banyak juga DVD bajakan, VCD bajakan gitu. Karena availability-nya juga availability-nya juga susah banget gitu. Tapi kalau misalnya ada film-film yang gue suka banget gitu, kayak Jurassic Park, kayak Star Wars, gue berusaha untuk beli aslinya. Cari aslinya. Gitu. Apa namanya? Jadi ada satu kebanggaan sendiri gitu loh. Gue punya DVD aslinya Indiana Jones, gue punya DVD aslinya Star Wars, itu tuh ada kebanggaannya sendiri gitu loh. Jadi gue suka beli yang box set gitu dulu gitu. Bahkan gue punya box setnya Indiana Jones VHS. Anjir, nontonnya gimana sekarang? Gue sampai SMP itu masih ngekip VHS ya? Gue gitu. Apa namanya, bahkan kalau nggak salah even waktu gue pindah ke Vancouver gitu, gue datang kayak ke Radio Shack gitu, gue nyari yang player DVD origin sama yang VHS gitu, karena beberapa video VHS yang gue punya di Jakarta tuh gue bawa ke apa namanya ke Vancouver gitu. Jadi kalau misalnya gue ini atau apa gitu, gue bisa nonton gitu kan gitu. Itu sih, jadi emang dari kecil banget sih. Tapi gitu. Kalau ada satu film yang mungkin kayak abis lu nonton cetek, oke, gue mau berkarir di industri film, ada? Iya, definitely sih. Analgedon kalau nggak salah. Analgedon produksi Brazzer kayaknya. Inside Diana Jones. Bukan Indiana Jones. Apa Sar? Kalau ada satu film? Film jadi sebenarnya film pertama yang gue tonton kan tadi itu ya, Indiana Jones The Last Crusade gitu kan. Terus bokap gue bilang bahwa ini nih udah trilogi ketiga nih, maksudnya ini udah yang seri ketiga gitu. Lo harus nonton yang 1, 2 gitu kan. Gue justru yang pertama akhirnya nontonnya Temple of Doom. Itu film serem banget. Jadi gue waktu itu juga really dark banget gitu kan. Sampai akhirnya kayak kalau nggak salah SD kelas 2 kelas 3 tuh gue nonton Raiders of the Lost Ark, which is yang pertama, Indiana Jones yang pertama. Itu yang langsung ngebuat gue ini kayaknya dunia gue gitu loh. Apa namanya? Gue one day gue mau bikin film something kayak gini gitu. Gue ngerasa, dan Indiana Jones. Jadi ada 2 film yang sebenarnya membuat gue apa namanya semakin mendalami lah dunia film. Satu Raiders of the Lost Ark, apa namanya itu yang benar-benar membuat gue tertarik untuk masuk ke dunia film. Tapi yang benar-benar filmmaking, yang benar-benar masuk ke dalam filmmaking gue itu, yang benar-benar film ini membuat gue akhirnya gue mau jadi sutradara film. Itu In the Mood for Love-nya Wong Kar-wai. Gitu. Gue menemukannya itu di SMA. Gitu. Gue menemukan itu di SMA. Intinya pada saat itu gue suka langganan majalah American Cinematographer. Apa namanya, SMA. Gue nggak langganan sih, tapi kadang-kadang kalau Kinokuniya gue lihat, gue beli. Kalau ada uangnya gue beli gitu kan. Di situ lagi banyak tuh about In the Mood for Love. Jadi gue cari banget dan dapat bajakannya gitu kan. Begitu gue tonton, gue langsung bilang, nanti gue besar I want to be
producer, or I want to be director, I want to make something like this gitu loh. Apa namanya? Itu yang akhirnya mengarahkan gue masuk ke okay, I want to make films for living gitu loh. Nice. Gitu. Nah, lu kan dari kecil, dari SMP, SMA lu udah bikin short movie dan lain-lain. Lepas dari SMA, lu kemudian ke Kanada, lu sekolah film, ya kan? Perlu nggak sih, Tor, sekolah film? Quentin Tarantino nggak sekolah film, tapi dia Quentin Tarantino dengan film-film yang gokil gitu kan? Iya. Menurut lu gimana? Menurut gue ini ada agak gray area sih sebenarnya gitu. Jadi apakah kalau pertanyaannya gini, kalau pertanyaannya adalah apakah orang itu bisa membuat film tanpa sekolah film? Jawaban gue bisa. Gitu. Jadi apalagi zaman sekarang ya, YouTube, tutorial segala macam semuanya udah tersebar, bahkan gue sebenarnya kalau mau bikin kurikulum film berdasarkan dari video-video di YouTube gitu, lo start dari mana, film history dulu dan segala macam, semua video itu sebenarnya udah ada di YouTube gitu. Tapi menurut gue yang nggak bisa dipungkiri dari pengalaman gue sekolah film itu adalah gue ngerasa bahwa gini, kalau lo mempunyai kebiasaan untuk belajar secara solo sendiri ya gitu, lo belajar sendiri terus lo punya kedisiplinan untuk belajar sendiri gitu, mungkin nggak harus masuk sekolah film itu sesuatu yang cocok buat lo gitu. Tapi gue pada saat itu ngerasa bahwa bikin film itu terlepas bisa dipelajari sendiri, tetap sebuah proses yang kolaboratif, ya kan? Apakah bisa lo bikin film dengan lo semuanya sendiri? Mungkin bisa sekarang gitu, apalagi gitu kan sekarang dengan handphone aja lo bisa bikin film gitu. Tapi lu butuh orang yang megang kamera, lu butuh orang yang megang sound gitu kan, lu butuh orang yang lu butuh pemainnya dan segala macam kayak gitu kan. Jadi tetap it's a collaborative effort gitu. Nah, sekolah film itu memperkenalkan lu dengan kolaboratif sistem menurut gue. Dan beda dengan lu belajar sendiri lewat tutorial di mana kayak lu tidak mungkin susah untuk mencari orang to bounce ideas, untuk berkolaborasi, tapi begitu lu masuk sekolah film, lu ketemu dengan orang-orang yang kurang lebih satu frekuensi nih sama lu, bahwa lu punya passion bikin film, lo mau bareng-bareng pengen jadi sutradara dan segala macam gitu, dan akhirnya lo belajar how to collaborate with those gitu. Jadi menurut gue apakah penting atau nggak penting sekolah film? Menurut gue sekolah film penting juga gitu, karena lo di situ lo belajar untuk berkolaborasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sekolah film itu sama dengan sekolah-sekolah yang lain, lo belajar secara sistematik kan gitu. Jadi kalau belajar sendiri kan sometimes you don't know where to start, ya kan, topik apapun gitu. Kayak gue sekarang lagi nyoba untuk belajar sendiri finance gitu, misalnya gitu kan. Itu gue terus terang I don't know where to start gitu. Jadi I have to pursue orang-orang mungkin di finance untuk bilang kayak when I want to learn finance, gue harus mulai dari mana sih gitu kan? Dan can I do it myself? Semua orang bisa bilang pretty much you can do it yourself gitu loh. Tapi you need to point. Nah kalau masuk sekolah kan lu basically you have these people, pengajar dan segala macam yang ngasih, ya lu start dari sini, abis dari sini lu progress ke sini, abis dari sini lu progress sini, dan between that progress lu dapat latihan, gitu. Jadi lu tinggal ngikutin template yang lebih terarah lah ya. Gitu. Dan lu basically lebih terarah, lu kolaboratif, dan nomor 3 menurut gue advantage dari sekolah film itu adalah lu bisa masuk atau lu mempunyai akses ke peralatan-peralatan yang mungkin tidak bisa lu dapatkan kalau lu belajar sendiri, begitu. Karena nggak mungkin lu bikin film pakai handphone terus gitu kan, nggak mungkin lu belajar cuman pakai DSLR terus gitu misalnya. One day ya gue pengen ngerasain juga syuting pakai kamera film gitu kan, pakai lensa film, pakai peralatan-peralatan yang dipakai oleh professionals gitu. Nah sekolah film itu mengekspos lu dengan peralatan-peralatan ini gitu. Jadi lu ngerasa bahwa you get your money worth gitu loh. Karena lo nggak cuman lo mendapatkan akses terhadap peralatan ini, tapi lo mendapatkan akses kepada orang yang bisa mengoperasikan peralatan ini gitu, dan bisa terjadi tanya jawab dan segala macam gitu. Jadi I think sekolah film
banyak orang yang bilang ya some people are lucky gitu. Mungkin orang-orang seperti Quentin, orang-orang seperti Linklater gitu mereka mempunyai kemampuan untuk belajar sendiri secara sistematik dan akhirnya menemukan apa yang mereka cari gitu di situ gitu. Tapi kebanyakan orang juga membutuhkan, maksud gue gini, kita lihat contohnya industri Korea, film Korea gitu. Industri film Korea itu mewajibkan seluruh sutradaranya memang harus lulus sekolah film. Oh gitu. Yes, gitu. Tapi kemudian dia setelah selesai sekolah film gitu, nggak mewajibkan, tapi gini, semua sutradara yang melewati sekolah film mendapatkan kesempatan lebih besar mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk membuat film. I see. Gitu. Okay. Jadi film-film di Korea itu industrinya bisa dibilang emerging, gitu. Bahkan menurut gue melampaui industri film Cina dan India. Karena dia mungkin punya some sort of standardization. Dan juga ini yang paling penting, pemerintahnya sangat care terhadap industri kreatifnya. Gue mau touch on that later. Kan? Nah, balik lagi waktu zaman lu kuliah nih Tor. Pada saat lu kuliah di Kanada, lu punya akses tadi ke peralatan-peralatan dan lain-lain. Tapi lu juga kemudian banyak ketemu sama kadang-kadang keynote speaker seperti Robert De Niro. Lu waktu itu pernah cerita gue waktu selama di Vancouver Film School gue pernah keynote speaker yang pernah gue ini ada John Woo. Robert De Niro nggak pernah sih. John Woo. Gue pernah ngelihat keynote speakernya Wong Kar-wai juga, tapi jauh banget karena banyak banget yang datang, dan itu sebenarnya bukan di kampus, waktu itu di Vancouver International Film Festival. Terus habis itu sempat ada keynote speaker dari Kevin Smith juga. Kevin Smith. Karena dia lulusan Vancouver Film School dan sometimes dia kayak per tahun gitu masih ngasih kayak semacam guest lecture gitu. Kayak gitu sih. Nah, tapi lu juga kemudian sempat jadi ambil bagian di syuting Smallville. Yes. Ceritain dong. Smallville sih sebenarnya sih it's jadi gini. Sewaktu gue kuliah di Vancouver Film School, ada mata pelajaran magang. Gitu. Jadi magang itu intinya adalah lu boleh lu dapat form gitu dari sekolah gitu, terus kemudian lu ngisi gitu, basically sekolah yang akan nge-sort out lu mau magang di mana gitu. Jadi gue ada 3 pilihan lah gitu. Kurang lebih sama sih kayak dulu sekolah kita ada career day gitu gitu. Lu ada 3 pilihan, lu tulis lu mau di mana, terus kita magang. Pretty much kayak gitu sih. So basically gue di Smallville sih sebenarnya sebagai student sih, gitu. Sebagai student uncredited pula gitu. Maksudnya karena gue bukan bagian dari union, gue bukan bagian dari industri gitu, gue magang di situ gitu. Jadi gue magang di 2 episodenya Smallville. Tom Welling jadi Superman. Zaman dulu zaman dimana superhero movie belum segila sekarang. Betul. Jadi itu udah Smallville tuh gokil banget. Gokil banget, dan buat gue yang comic geek gitu itu it's a dream come true banget gitu. Tapi the thing is gue mungkin Smallville itu gue cuman 20% ada di lapangan kali, karena most of the time karena gue students gitu, my job is more administrative. Gitu. Jadi ingat dulu kalau kita syuting kan ada yang nyiapin call sheet gitu kan, jadwal production schedule dan segala macam. Gitu. Ya kayak Astrada. Tapi kalau di Hollywood tuh Astrada banyak, ada Astrada lapangan, ada Astrada back office. Gitu. Jadi Astrada back office itu yang sifatnya lebih di komputer, ngeliatin schedule, ngeprint schedule, make sure semuanya terkirim ke semua cast and crew dan segala macam kayak gitu. Jadi gue waktu itu lebih involve-nya di back office sebenarnya gitu. Jadi pendistribusian skrip dan segala macam kayak gitu. Jadi gue lebih konsentrasinya di situ sih pada saat itu gitu. Tapi itu juga udah oke banget. Oh iya, maksudnya gue belajar banyak banget di situ sih gitu. Gue belajar filmmaking secara sistematis yang sangat rapih. Which is begitu gue sampai ke Jakarta, it's completely different. Padahal kan dia TV series ya sebenarnya. TV series, kan? Ya TV series gitu. Tapi gue belajar banget bagaimana kayak, ini produksi yang rapi nih seperti ini gitu. Kenapa kita bisa lihat kalau series di Amerika itu
bagus gitu ya, karena memang pertama krunya banyak gitu kan, sistematik banget gitu, dan durasi syutingnya per episode aja bisa berapa hari iya gitu. Durasinya per episode waktu itu Smallville bisa sampai 5 sampai 6 hari. Kalau kita sinetron sehari 1 episode kelar. Sehari 2 episode. Sehari malah 2. Gitu, sehari 2 episode kalau di sini gitu. Tapi kalau di sana kan benar-benar semuanya di plan dengan komplit gitu kan, kayak gitu. Beda banget. Nah, kemudian gini, gue mengenal lu Thor, lu adalah lebih sebagai filmmaker. Dalam artian lu menyutradarai beberapa film-film pendek juga, ada feature film juga independen. Kemudian lu sekarang di Ideosource sebagai investor film. Yeah. Tell us about the transition. The transition ya. Sebenarnya sih gue gue ngerasa bahwa waktu pertama kali masuk sekolah film gue selalu mikir bahwa gue pengen jadi sutradara. Karena kalau kita lihat nonton film gitu kan, semuanya yang diagungkan ya, hashtag gitu kan, kutip gitu kan, diagungkan adalah sutradara, bahwa begitu film diproduksi dan kita tonton bahwa oh ini adalah visi sutradaranya gitu. Jadi of course lah ego berbicara gitu. Jadi gue pengen jadi sutradara gitu loh. Dan akhirnya kan gue bikin film. Gue bikin film bareng lo juga gitu. Gue ngajak teman-teman gue, kita bikin film gitu. Dan bahkan gue mencoba karir gue sebagai sutradara juga di beberapa tempat gitu, kayak kapanlagi.com, gue atau kayak di movila.com waktu itu gue bikin web series gitu kan, Terang Malam gitu kan. Gue bikin beberapa film, waktu itu gue produce dan direct salah satu segmen di di Omnibus Cinema Purnama, which is juga filmnya cukup banyak diputar di festival-festival juga. Terus gue bikin film Euphoria juga, which is my first feature film gitu, indie banget, dan dapat kritikan yang cukup tajam juga dari kritikus film gitu. Tapi maksudnya nggak apa-apa, gue belajar banget, proses belajar dari situ gitu kan gitu. Tapi gue ngerasa bahwa kayak gue gini, pada masa gue berkolaborasi di film panjang pertama gue, which is Euphoria, terus Omnibus Cinema Purnama, terus web series Terang Malam gitu ya. Gue berkolaborasi dengan teman-teman gue yang gue ngerasa bahwa gue bukannya minder sama diri gue sendiri, tapi gue ngerasa bahwa gue bersyukur banget gue berkolaborasi sama orang-orang yang berbakat gitu loh. Kayak misalnya contohnya teman kita Adi Atmika, teman kita Naya Anindita yang sekarang udah punya 3 film panjang gitu. Dan ada perubahan perspektif pada saat itu gitu. Pada saat ya perubahan itu nggak langsung tiba-tiba datang gitu ya gitu, tapi ada perubahan perspektif kayak gini. Pada saat gue bikin Euphoria, pada saat gue bikin Terang Malam, pada saat gue bikin Omnibus Cinema Purnama, gue ngerasa kayak gue punya nih privilege untuk membuat film gue sendiri, karena gue punya gue punya kamera, gue punya editing dan segala macam gitu kan. And then yang tadinya is all about I wanna make my own films, pindah ke how can I help them make films gitu. How can I collaborate this even more gitu. Awalnya dari situ, it's very small spark lah, kayak about that gitu. Sampai akhirnya begitu selesai Terang Malam, gue ngerasa bahwa akhirnya yang tadinya gue about helping my friends to make films, ke how can I make a bigger impact than that. Gitu. Jadi akhirnya yang tadinya dari helping my friends, gue akhirnya berpikir how about the industry gitu, industri film gitu. Nah pada saat proses gue menjadi sutradara itu, gue juga mendapatkan privilege dan kesempatan untuk menjadi kepala prodi di salah satu sekolah film di Indonesia, which is International Design School. Di sana gue di IDS gitu. Di situ gue dapat kesempatan untuk mengembangkan kurikulum film, bertemu dengan murid-murid mahasiswa yang passionate dengan film, tapi juga berkolaborasi dengan pengajar-pengajar yang juga passionate dengan film gitu. Nah di International Design School ini aku ketemu dengan ownernya, dari founder dari IDS namanya Pak Andi Budiman. Dan Pak Andi Budiman itu
one of the successful venture capitalist in Indonesia gitu. Dia sebenarnya nama Ideosource itu udah mengembang di tahun I think di tahun 2012 awal gitu. Jadi Ideosource awalnya sebuah venture capital yang menginvest di di perusahaan-perusahaan seperti bineka.com. Ya, terus habis itu ada perusahaan game juga yang diinvest sama Ideosource. Tapi bukan di film ya. Tapi bukan di film gitu. Jadi memang it's venture capital for tech startup gitu. Jadi dan 2012 kan emang awal-awal tech startup tuh mulai booming gitu kan gitu. Tapi Pak Andi Budiman ini lulusan New York Film School, punya passion di film juga gitu. Jadi nyambung. Ngobrol di IDS tuh nyambung banget gitu. Kita we talk about films, we talk about that gitu. Sampai akhirnya beliau sendiri yang nanya ke gue gitu, kayak intinya simple sih, dia bilang gini, invest di film tuh rugi atau untung sih, gitu kan. Itu pertanyaan yang sangat simple sebenarnya gitu, yang akhirnya ngedrive kita berdua to do a research regarding the industry film gitu. Dan pertanyaan itu juga yang akhirnya ngebangunin lagi that sparks yang di dalam diri gue gitu loh, regarding apa yang bisa gue berikan terhadap industri film selain gue menjadi sutradara film gitu. Akhirnya kita melakukan riset dan kita membuat sebuah tesis tentang industri film gitu. Kita menemukan bahwa rupanya menurut pencatatan rekor Motion Picture Association of America di Indonesia gitu, profit keuntungan dari pemasukan film semua ya, dari mulai Indonesia, Amerika, Hollywood, Bollywood dan segala macam di Indonesia itu rupanya sekitar 5 triliun rupiah gitu, dan itu gede banget gitu loh. Dan rupanya begitu kita pivot lagi, film Indonesia itu is already take about 2.5 triliun rupiah. So kalau dilihat, we are the Chinese movie industry 20 years ago. Gitu. So there is a good opportunity sebenarnya di situ, karena rupanya profit share itu gede banget gitu. So we pivot lagi, we found that start dari tahun 2009-2011 gitu, film Indonesia itu udah memberikan keuntungan yang cukup signifikan kepada investornya. Contoh film pertama yang meledak banget itu justru bukan Petualangan Sherina, tapi Laskar Pelangi. AADC. AADC ditonton sekitar 3 juta penonton gitu. Profit AADC pertama ya? AADC pertama. Profit returnnya itu sekitar 3-4 kali dari initial investment gitu. Terus habis itu kemudian Laskar Pelangi, film yang hit 4 juta penonton gitu. Terus habis itu ada AADC 2 gitu. Nah, kita sebutnya Mira Effect. Karena itu semuanya punyanya Mira Lesmana. Gitu kan. Jadi every 3 tahun there is a box office movie. Box office itu berapa viewers? Biasanya box 2 office juta plus. Biasanya box office mega box office. Jadi ada 2, box office sama mega box office. Box office itu 1,5 juta penonton bisa dibilang sebagai box office. Mega box office itu 2 juta ke atas. Gitu. Which is unheard of. Gitu, maksudnya jarang banget ya. Tapi sekarang kayaknya udah lumayan sering ya. Udah lumayan sering. Ernest kayaknya pasti selalu 2 juta plus. Jadi yang the breakthrough-nya adalah Falcon merilis Warkop DKI. And tiba-tiba Warkop DKI itu mendapatkan hampir 6,7 juta penonton. That's unheard, never been done before in Indonesia. Yang sampai sekarang pun masih film dengan penonton terbanyak di Indonesia. Masih Warkop DKI Reborn ya. Warkop DKI Reborn gitu. Di bawahnya Dilan. 1990. Sejak Warkop itu setiap tahunnya itu bisa dihitung ada sekitar 20-30 film Indonesia yang hit box office 1 juta ke atas gitu. Per tahun itu ada sekitar 150 film diproduksi dan rilis ya. Film Indonesia gitu.
ada sekitar 20 sampai 30 film yang hit box office. Artinya secara kacamata investasi gitu mirip banget dengan startup. Jadi rasionya itu adalah 10:1 dan 10:2. Artinya kalau kita invest film di satu film udah pasti rugi. Tapi kalau misalnya lu invest di 10 film, lu akan spread the risk, lu pasti akan punya 1-2 film yang box office yang bakal ngembaliin semua investasinya. Gitu. Okay. Jadi basically itu tesis yang kita bikin gitu. We create the thesis, we presented to Bekraf gitu. Badan Ekonomi Kreatif dulu kan atas dinaungi sama Pak Triawan Munaf gitu. Dan Bekraf menyambut tesis ini dengan sangat antusias gitu. Kita fundraising, Ideosource akhirnya fundraising. Kita membuat satu entity lagi under Ideosource, namanya Ideosource Entertainment. Jadi venture capital yang khusus di film gitu, khusus di film. Jadi akhirnya dari tesis itu kita berangkat fundraising, dan dari fundraising itu kita invest. Portofolio pertama kita invest di Kulari ke Pantai, Mbak Mira Lesmana. Kita invest di Keluarga Cemara. Terus habis itu invest di ada satu film Lagi-Lagi Ateng judulnya. Terus habis itu Ayat-Ayat Cinta 2 kita actually ikutan in the marketing side gitu. Lalu kemudian ada beberapa lagi seperti Abrakadabra, kemarin ada film art yang kita invest juga, Reza Rahadian. Terus kemudian ada Bebas kemarin juga ikutan kita gitu, dan yang terakhir Gundala kita juga ikutan gitu. Tapi kalau dari lu sendiri Thor, lu kan semula lu lu pakai kacamata filmmaker yang kalau bisa dapetin duit sebanyak-banyaknya untuk merealisasikan visi lu. Sekarang lu di sisi investor, ya kan? Pola pikirnya adalah kalau bisa gue invest sekecil-kecilnya tapi return semaksimal mungkin. Ya kan, jadi kan dua sisi yang sangat berbeda. Lu menjembataninya gimana tuh? Sebenarnya sih sempat dulu tuh waktu pertama kali akhirnya decided untuk bantu Pak Andi merealisasikan Ideosource Entertainment, sempat ada kekhawatiran bahwa gue ini bisnis banget nih gitu kan, tidak ada kreatifnya. Itu yang pertama yang ketakutan gue gitu, karena gue sebenarnya berangkat dari dunia kreatif bukan dari dunia bisnis gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah itu tadi gitu loh, kayak gimana caranya gue bisa resikonya sekecil mungkin gitu, atau investasi sekecil mungkin sehingga resikonya kecil gitu, sehingga filmnya punya return yang cukup ini gitu. Cuman begitu kemudian gue mempraktekkan hal tersebut gitu, it's not as simple as that gitu. Jadi misalnya contohnya gini, rupanya peran kita sebagai executive producer secara kreatif pun juga masuk gitu, karena filmmaker sangat senang sekali untuk berdiskusi dengan seorang investor yang mengerti film gitu. Jadi kita biasanya kalau di awal tuh kita dapat kesempatan untuk baca skripnya, kita ngelihat decknya, mood boardnya seperti apa, bentuk visualisasinya seperti apa gitu kan. Dan biasanya kalau ada beberapa project yang kita tertarik untuk invest, biasanya kita bisa ikut memberikan notes dan segala macam gitu. Dan dari situ kita bisa lihat seberapa kolaboratifnya filmmaker tersebut gitu. Karena kayak contohnya dengan Keluarga Cemara gitu, walaupun kita investor tapi Mas Angga Sasongko tuh sangat terbuka gitu dengan input dari eksekutif produser gitu. Dan kita ngerasa bahwa kita bareng-bareng nih secara kreatif produce this movie gitu loh. Dari mulai skrip gitu, bahkan pada saat rough cut editing filmnya kita diundang, kita tonton, terus kemudian gimana menurut kalian, ada notes apa dan segala macam. Jadi we feel very taken care of lah by the filmmaker gitu. Dan sekarang ini gue dan itu pun juga berhubungan dengan investasi yang kita lakukan gitu, kayak misalnya film-film seperti Abrakadabra gitu, film-film yang punya original concept, out of the box, avant-garde gitu, mungkin very niche gitu. Kita lihat dari market share-nya gitu, film-film seperti ini secara track record punya track record yang menguntungkan atau tidak gitu. Kalau misalnya susah gitu, then we have to swallow the pill together, bahwa
ini investment kecil aja gitu, sehingga resikonya tidak terlalu besar. Tapi sewaktu kita dihadapkan dengan film seperti Keluarga Cemara, Gundala gitu, it's okay to bet the risk a little bit higher, karena pertama ini kita udah masuk ke ranah yang namanya intellectual property. We're dealing with IP yang orang udah tahu gitu. Orang udah tahu Keluarga Cemara tuh apa gitu. Orang udah tahu Sidul itu apa gitu. So when you have something yang udah punya ground, people pretty much know gitu, definitely kita memberikan ruang ekspresi terhadap filmmakernya lebih gede gitu loh, dengan budget yang lebih gede gitu. Cuman juga kita harus bisa ngejaga gimana caranya supaya nggak unlimited juga gitu, tetap harus ada cap gimana make sense lah secara ini gitu. Karena within the ballpark produksi film di Indonesia itu cost about 8M per film. 8 rata-rata. Miliar itu rata-rata ya gitu. 8 miliar itu untung itu di berapa? Di sekitar 300.000 penonton. Karena 300.000 penonton tuh basically with angka sekitar 5-7M itu safe. Break even. Karena gini, cara ngitungnya itu adalah bioskop itu kind of 50-50 dengan kita. Actually it's more 60-40 sih. 60% buat mereka, 40% buat kita. Kita tuh biasanya rata-rata per tiket kita dapat dari bioskop itu filmmaker ya, produser dan filmmaker itu sekitar 17.000 sampai 17.500. Karena di masing-masing bioskop kan harga tiket beda-beda. Ya kan, jadi ballparknya tuh biasanya dari 16.000 sampai 17.500-an. Cut buat kita. Dikali aja berapa banyak orang yang nonton gitu. Jadi that's our cut gitu. Jadi kalau misalnya let's say 300.000 penonton dikali 17.000 itu berapa? I don't bring a calculator. Sekian gitu. Nah, misalnya sampai 5M gitu. Dan 5M tuh cukup itu. Tapi untuk mendapatkan 300.000 pun juga is not hal yang mudah gitu. Makanya kalau misalnya 1 juta that's already very good gitu, guaranteed profit gitu. Film Indonesia pada dasarnya biasanya bermain dengan budget sekitar 5M sampai sekitar 12M. Muncullah ada film-film yang kita sebut sebagai event film atau film berbudget besar, biasanya kayak Gundala gitu. Itu Wiro Sableng di atas 20M, terus Wiro Sableng di atas 20M gitu. Tapi dengan harapan bisa mendapatkan 1 juta, 1,5 juta penonton. Pemasukan film nggak cuma dari bioskop, tapi juga dari sponsor, juga dari apa namanya, kadang-kadang merchandise gitu. Jual license dan segala macam kayak gitu-gitu. Biasanya sponsor, bioskop dan akuisisi streaming service atau kita sebut sebagai OTT. Gitu. Itu kan sekarang ada Netflix, Disney Plus sekarang kan udah Amazon ada Prime. gitu, Amazon Prime. Walaupun Amazon Prime belum ada track record mereka ngambil film Indonesia sih, tapi yang pasti sih yang ngambil film Indonesia tuh Disney Plus, Netflix. Dulu ada iFlix, Hook tapi bangkrut. Gitu. So usually sih within those ballpark sih gitu. Oke. Tadi lu sempat mention sedikit mengenai Keluarga Cemara. Keluarga Cemara adalah satu TV series yang udah hits dari lama banget. Ya kan? Why did it take so long untuk akhirnya dibikin film? I think it's just as simple as, kalau menurut gue nih ya, maksudnya gue nggak bisa ngomong on behalf of Angga gitu ya, tapi maksud gue adalah project film itu it's always tergantung the right material and the right people who want to translate that materials gitu. Jadi apa namanya, waktu gue baca pada saat gue approach Visinema untuk invest in Keluarga Cemara, basically the movie is already been developed quite some time with Visinema gitu. Jadi gue tuh pertama kali bergabung dengan Keluarga Cemara tuh the script is already draft 5 atau draft 6 gitu. So it's been there quite some time lah gitu loh. And I don't know about the history of the IP. Maksudnya dalam artian mungkin belum ada yang terfikir juga ingin membuat film Keluarga Cemara kali ya gitu. Ide ini kan sebenarnya muncul dari Gina Esnur, which is penulisnya Ayat-Ayat Cinta, dan kemarin
The Box Office 2 garis biru. Iya gitu kan. Dia nulis skrip Keluarga Cemara, dan Gina adalah seorang penulis skrip yang sangat talented banget, dan juga yang mungkin yang berpengaruh juga adalah dia seorang ibu dari 2 orang anak lah gitu. Jadi sewaktu dia nulis ya, she take the spin of the IP gitu, and then we read the script. So far bisa aku bisa bilang bahwa sampai sekarang it's still the best script I've ever read. Keluarga Cemara itu gitu. Gue inget banget gue baca sekitar jam 11 malam gitu, yang tadinya gue mikir pengen baca 2-3 halaman pertama dan gue tidur gitu. I finish it at 2 in the morning karena gue suka banget sama skripnya gitu, cause I wanted just to finish it gitu loh. And you finished it in one sitting gitu I'm finishing it in one sittings gitu. Dan gue suka banget sama skripnya. Terus basically gue langsung kontak Pak Andi, gue bilang, Pak, this is the best script that I've read. We have to invest in this gitu loh. Dan akhirnya kita invest lah, kita tergabung di Keluarga Cemara ini gitu. Dan I think it's that sih, maksudnya the thing with materials adalah the materials sometimes people have thoughts untuk membuat film tersebut, but sometimes nggak semua orang cocok dengan materinya gitu. Jadi mungkin kayak di awal Keluarga Cemara it's been circling in the industry gitu. Tapi belum ada orang yang mungkin cocok dengan materinya gitu. Jadi begitu materinya datang, ketemu sama orang dan cocok. Gitu. And it's like all the star align gitu. Biasanya langsung terbuat lah gitu. Oke. Kemudian lu kan di Ideosource itu jadi lebih ke investor film. Tapi kemudian juga you guys came up with Paragon Pictures. Yang mana itu adalah production house yang kemudian mungkin ingin lu arahkan ke studio ya Tor jadinya. Tell us about Paragon. Jadi sebenarnya after the event of Keluarga Cemara we hit the jackpot lah intinya gitu. Berapa penonton tuh? 1,7 juta penonton. 1,7 penonton dan we know from that gitu, bahkan for the first time even kata Pak Andi bilang venture capital startup aja nggak pernah langsung dapat portfolio sebagus ini gitu loh. Karena dan film kan returnnya cepet kan gitu kan, usually within 6 months to 1 year gitu lu udah rilis udah dapat gitu kan gitu. And suddenly our portfolio jadi hijau, jadi bagus lah karena Keluarga Cemara hit the jackpot 1.7 juta penonton, and it's really ngembaliin semua of our investment gitu. Dan most of our film juga sebenarnya nggak banyak yang rugi juga gitu. Kayak Aruna dan Lidahnya is a little bit underperform, tapi Kulari ke Pantai BEP kayak something kayak gitu. Jadi our portfolio looks good. Jadi Pak Andi when he decided that he want to fundraise for the next round gitu, we kind of take a pause and then kita sit down bareng and then kayak did we want to do this again gitu, maksudnya apakah kita akan do second round atau apa gitu. The second round sih is pretty much unavoidable lah, kita pasti akan melakukan second round, tapi we wanted to kita pengen upgrade lah gitu loh, nggak cuma sekedar jadi venture capitalist, harus jadi sesuatu yang cukup impactful lah terhadap industrinya gitu. Jadi we expand dan kita mikir bahwa we want to mix it itu dalam artian gitu, we want to invest and collaborate with other filmmakers, tapi kita juga pengen bikin our own original production itu artinya kita yang invest sendiri, kita yang produce sendiri, jadi pergerakan cash flow tuh di dalam gitu loh, so we all within your control within our control, karena begitu kita senyamannya kita bekerja sama dengan filmmaker, we will have to tolerate a couple of things karena kita bekerja dengan other companies, mereka punya sistem berbeda dan segala macam gitu. Nah dari situ kan kita sebenarnya banyak belajar ya, which one yang works, which one yang enggak gitu kan. Kita pretty much dari situ tahu gitu. Jadi akhirnya waktu kita the next round, when we decide that kita udah bisa cherry picking which one sistem mana yang works mana yang enggak gitu, we decided to make a production company ourselves gitu loh. Tapi we don't want
just to make the PH, we want to make the person who behind the PH gitu. And then akhirnya di situ kita ketemu sama Pak Andi actually ngenalin aku sama Robert Roney. Robert Roney is the producer of box office film Kartini, dia yang produce ada filmnya Reza sama Asti judulnya Kapan Kawin. Itu juga dia yang produce, also a box office hit. Oh, box office itu ya? Box office gitu. Terus kemudian ada film judulnya Critical Eleven, also a box office juga gitu. And kita duduk bareng dan cocok gitu, dan he is also looking for partner yang yang pengen ngerjain PH bareng-bareng lah gitu. So we decided to make Paragon Pictures gitu. Jadi Paragon Pictures under holdingnya Ideosource Entertainment gitu. And then dari situ kita pengen coba a new business model lah gitu loh. Dan sebenarnya the new business model terinspirasi dari buku yang gue sama Pak Andi baca, nama bukunya apa? I forgot it. It's a story about how Disney pertama kali bikin gitu. Dan ngelihat dari atmosfer sekarang, people seems to attract more to IP. Nah, ya kan? Itu menarik gitu. Itu menarik banget gitu. Dan karena kita pernah ngobrolin juga soal ini ya, soal IP dan pentingnya IP itu di industri film saat ini gitu ya. Apa aja sih Tor sebenarnya yang kenapa IP itu penting banget nih sekarang? Mungkin karena IP itu instead of kita bikin sesuatu yang sifatnya original gitu ya. IP itu kita ngomong secara bisnis dulu ya. Business wise lebih mudah diukur. Dalam artian you pick up a novel, udah punya fan base, udah tahu berapa ratus ribu atau berapa juta yang eksemplar gitu. Dari situ you kind of have some sort of angle or idea how much people who's going to watch this movie. If you can have a traction of gitu. That number gitu. Instead of bener-bener dari original idea yang bener-bener risky banget gitu kan. Maksudnya dalam artian kayak nggak jelas banget gitu loh, which is original idea pun juga sebenarnya bisa mempunyai kesempatan untuk jadi box office kayak Dua Garis Biru gitu. It's not based on anything gitu. Tapi kayaknya sekarang lebih susah ya, karena ini juga pembahasan di Hollywood juga, ya kan, in terms of originality sama yang kayak adapted from previous materials gitu. Kayaknya sekarang lebih banyak memang yang ngandelin IP gitu. Iya, karena secara bisnis gampang sekali di traction gitu. Yang kedua, kalau kita ngomongin secara kreatif dan konten, IP itu punya melekat secara nostalgic terhadap orang-orang. Kayak misalnya you wanna make Jurassic World. The Jurassic Park is already a box office movie gitu loh. Maksudnya dalam artian, and it's a movie that people grow up gitu kan gitu. Dan itu it's the same application that we actually did di Keluarga Cemara gitu loh. Jadi the way we pitch Keluarga Cemara even to our partner in investors adalah gue putar aja lagunya yang Harta Berharga, ya kan gitu. Dan with that song aja tuh it takes you back di depan layar kaca gitu, and you actually watch that gitu kan gitu. Jadi so we pretty much believe that's the key of today's entertainment gitu loh. We have to balance between an IP oriented product sama produk yang sifatnya lebih kreatif, lebih original. Gitu. Jadi itu yang kemudian kita jadiin semacam dasar Ideosource Entertainment, berubah yang tadinya jadi venture capital jadi studio gitu. Selain we produce our own original stuff gitu, we would like also to procure IP yang menarik gitu. Yang memang sudah diminati masyarakat dari dulu lah misalnya gitu. Gitu. Jadi sekarang ini kita udah mulai masuk. Awalnya mestinya kita by Maret kemarin udah we do a lot of innovations dan we do a lot of groundbreaking IP release. Cuman kan karena pandemi ini kan we slow things down gitu kan, karena bioskop juga lagi tutup gitu dan segala macam gitu. But we're going to release buat dua film kedepannya original productionnya Ideosource dan Paragon. We're gonna have one film that original gitu, which is creative
satu film yang adapted IP based gitu. Yang original di lead sama Robert Roney langsung, yang IP based ini gue yang lead sebagai produser gitu. Karena materinya cocok banget sama gue. Ini film yang dari dulu pengen banget gue bikin. Jadi gue take lead sebagai produser di sini gitu. I see. By the way, untuk Pineapple People, IP itu adalah intellectual property ya? Ya, gitu. So basically IP is you have an idea, you make that into a product gitu kan. Apa namanya, either itu skenario film atau buku, karakter gitu, atau mungkin itu, atau bahkan apa namanya, buat teman-teman di Pineapple, as simple as desain kursi gitu, desain sofa dan segala macam itu bisa diregistrasikan ke hak kekayaan intelektual. Gitu. Jadi apa namanya, kayak misalnya contohnya lu nulis buku misalnya nulis buku teens gitu, misalnya kayak Dylan gitu, itu buku menjadi IP. Nah, IP itu kemudian dieksplorasi menjadi turunannya itu bisa menjadi film gitu. Kalau Disney, Mickey Mouse bahkan bisa menjadi theme park kayak gitu kan. Nah, itu hal yang sudah mulai dilakukan di Indonesia. V-Cinema salah satunya Filosofi Kopi gitu. Bagaimana karakter dalam Filosofi Kopi, Ben dan Jody itu kemudian dibikin bisa dijual juga gitu kan. Jadi iklan mobil lah, iklan tapi dengan pakai karakter itu. Dan yang paling menarik dari Filosofi Kopi kan adalah yang awalnya buku gitu ya. Terus kemudian jadi film, jadi film, dan sekarang jadi coffee franchise. Jadi coffee franchise. Gitu kan. Jadi itu menarik banget. Tadi yang gue mau tanya ke lu adalah, tadi kan kita ngobrolin bagaimana IP itu sekarang menjadi kayak consideration utama, Tor. Kalau gitu, apakah bisa dibilang film-film yang most likely akan dapat funding adalah film-film yang IP based instead of yang original untuk saat ini, in terms of kemudahan dia dapat dana? Balik lagi sih, sebenarnya kita ngelihat film itu nggak purely ngelihat dari IP, tapi juga biasanya kita kalau ngelihat film itu atau bahkan membuat film itu kita lihat dari package gitu. Misalnya contohnya apa namanya, karena banyak points yang membuat orang pengen datang ke bioskop dan nonton gitu ya, dan itu nggak cuman IP gitu. Yes, IP menjadi salah satu star misalnya gitu kan gitu, tapi banyak juga kayak misalnya contohnya ada satu film yang as simple as apa namanya, kayak misalnya contohnya gitu, ada satu film yang main Reza Rahadian. Iya, Reza Rahadian gitu. Siapa lagi? Iya, Reza Rahadian, Dian Sastro gitu kan, tiba-tiba terus habis itu ada Pevita Pierce, terus habis itu ada Chelsea Islan gitu loh. It's an original film aja, people want to see. Gitu. Star powernya gede banget gitu. We have this Paragon Pictures and Ideosource Entertainment, we have this original film, actually judulnya Backstage. Gitu. Judulnya Backstage. Sissy Priscilla ya, sama Vanessa Priscilla. Gitu kan. Jadi itu film itu very original idea gitu, tapi dari awal we already lock them both gitu loh. Jadi dari pertama kali development kita udah tahu bahwa yang meranin ini harus Sissy Priscilla dan Vanessa Priscilla gitu. Based on that alone, we feel like it excites people to come to the theater because the story maybe the second or the third things, tapi the first thing mereka ngelihat mereka kangen sama Vanessa lah gitu kan. Mereka kangen sama Milia gitu kan. Dan the idea untuk melihat Milia di satu peran yang completely new, gitu kan, maksudnya melihat Vanessa di peran yang completely new, yang more mature, apa namanya, di satu konflik juga yang lebih complicated daripada Dylan gitu. It excites people gitu loh. Apa namanya, and then satu lagi bisa yang IP base. Waktu kita bikin Keluarga Cemara, we take a risk juga sebenarnya dalam hiring Ringo dan Nirina gitu kan. They're not pada saat itu ya. They kind of like a star gitu, tapi it's not as big definitely as Nicholas atau kayak Dian Sastro gitulah. But we feel like the IP can be a good bridge gitu loh. Maksudnya terlepas dari
siapapun yang main gitu lah, tapi namanya Keluarga Cemara gitu. People wants to see because not of the stars, tapi because of the Keluarga Cemara. Keluarga Cemara, gue pengen nonton House Keluarga Cemara bisa function in the modern world gitu kan, kayak gitu. Jadi apa namanya itu menarik banget gitu. Jadi it's the package gitu loh. It's sometimes people comes for the director, ya kan. Kalau di Hollywood kan kayak Nolan. Siapapun gitu yang siapapun yang bikin, tapi kalau yang bikin Fincher gitu misalnya, gue mau nonton gitu loh. Atau yang nonton atau yang bikin Tarantino gitu kan. Dan aktor-aktornya juga ngantri. Iya, untuk aktor-aktornya acting ngantri di film juga mereka gitu. Tapi balik lagi gitu, terlepas dari lu kayak misalnya Grindhouse gitu kan, Grindhouse-nya Quentin gitu. Nggak banyak startnya, orang nonton buat karena Quentin gitu loh, kayak gitu. Jadi there's a lot of, kita selalu melihat from all that different side of angle gitu loh. Apa namanya, ini film siapa marketnya gitu kan? Apakah ini more filmmaker oriented market? Apakah ini more apa namanya? Apakah ini more lebih segmented atau apa gitu dan segala macam. And also will influence how we invest the film, how we seek sponsorship of the film gitu. Bahkan sekarang mode of distributions, ada film yang cocok buat emang muncul di bioskop, mungkin ada film yang cocok buat straight release to OTT, Netflix, kayak gitu. Jadi sekarang maksudnya sesuatu yang lebih apa namanya, macam-macam lah. The success of a film is not necessarily mount in just one points gitu misalnya gitu sih. Backstage sendiri udah beres belum? Udah beres. Kan sempat stop kan karena pandemi. Karena pandemi gitu kemarin. Backstage udah rampung. We actually sekarang in the midst of editing. Doain aja sih, kita pengennya rilis in February, pengennya ya gitu ya. Maksudnya it's Valentine kan. Jadi dan hopefully juga bioskop udah buka. Iya, betul gitu. Jadi apa namanya, hopefully in the next couple of weeks or month gitu, hopefully kita akan rilis trailer. It should be interesting. Good. Sisi Priscilla sama Vanessa Priscilla ya. Bermain sebagai adik kakak di film. Kalau anak-anak sekarang kenalnya Vanessa Priscilla. Tapi kalau zaman kita dulu Sisi Priscilla gitu. Jadi ada cerita sedikit mengenai Sisi Priscilla. Lu ingat nggak, Tor? Yang mana sih? Jadi lu kan dari dulu sudah banyak main sama Rudi Sudjarwo. Iya, karena gue suka banget sama dunianya, gue sering magang. Lu sering datang ikutan nongkrong di setup film gitu. Terus lagi demam-demam ada Pandangan Cinta, gue anjir Sisi Priscilla lucu banget nih. Yang jadi milih ya kan. Gue abis itu nanya lu, Tor, cariin nomor handphonenya dong. Dapat gue akhirnya setelah berapa lama akhirnya lu ngasih gue, lu lupa kali gue nggak gitu. Lupa lu ngasih gue nomor 2, Tor. Ini suruh nomornya cerit kan, gue bilang ini lu pokok gue nggak tahu, lu tanya aja Rudi Sudjarwo ke siapa. Kesan lu akrab banget atau gimana? Tor, akhirnya lu kasih gue udah nomor nih, Sur, kalau yang ini nggak bisa coba yang ini. Wah cerit 2 nih nomornya Sisi Priscilla. Gue sebelum gue coba telepon gue udah, waduh gue mau ngomong apa ya? Gue bikin dulu tuh list pertanyaan gue, kayak gue mau ngobrol apa? Sebenarnya ini invasion of privacy banget sih. Iya gue kayaknya ngomong ini nih ya Sisi Priscilla. Gue telepon nomor 1 nggak nyambung, waduh. Gue telepon lagi nggak bisa, wah kayaknya nomornya udah nggak dipakai nih. Untung gue punya 2 nomor kan. Gue telepon lagi, kagak nyambung juga anjing. Jadi nomornya gue nggak tahu lu nomor dari mana, kagak nyambung dong. Gue udah bikin list pertanyaan, gue mau ngobrolin apa. Sisi Priscilla. Gue kalau nggak. Temannya bini gue lagi ternyata. Oh ya? Iya. Tapi kenal juga. Tapi dulu zaman SMA tuh. Iya, bego-begoan. Anjrit gitu. Abis itu nextnya film apa? Ada yang udah mulai bisa dibocorin? Bisa. Apa namanya? Kita lagi produksi satu film yang gue apa namanya? It's an IP. Jadi it's an IP. It's based on a very old IP gitu. Sebenarnya gue juga dulu ya, gue tuh nggak aware banget sama IP ini. Gue pernah nonton beberapa episode gitu. I think it's kind of imprinted di kepala gue gitu ya, gitu. Tapi dari dulu bahkan dari SMA gitu ya, gue tuh selalu punya ketertarikan dengan
keluarga Jawa lah, karena gue lahir di keluarga Jawa dan segala macam. Jadi gue dekat dengan keseharian lo. Iya, dekat dengan keseharian gue mengerti moralnya, gue mengerti filosofinya dan segala macam gitu. Dulu banget gue pengen banget ada satu skrip yang sampai sekarang juga belum sempat terproduksi, itu judulnya Teruntum, jadi film tentang batik dan segala macam. Tapi itu belum bener-bener, dan menurut gue juga skripnya masih sangat lemah gitu ya. Jadi masih itu original tapi kan. Original itu masih lama lah gitu. Gue rasa itu masih lama gitu. Tapi begitu gue diskusi sama Pak Andi dan gue dapat materinya gitu, gue langsung connect gitu loh. Jadi gue langsung bilang sama Pak Andi kayak, Pak, ini kalau misalnya ini sampai kita jadiin one of our original productions, gue nggak mau cuma jadi executive producer, gue pengen ikut nyemplung berkreasi juga di production ini gitu kan. Gue pengen ikut mendevelop ceritanya, gue pengen ikut co-write kalau pengen gitu, karena ini deket banget gitu. IP-nya judulnya Lost Man Bu Broto. It's based on a very old IP sinetron dari TVRI gitu, tahun 1980-an kali, gitu, tahun 1980. It's before Sidul, gitu. And we make a market research. Market researchnya gampang banget. We post a forum in Kaskus. Jadi di Kaskus itu kita anonymously, gue post forum di mana thread gitu. Intinya adalah dari semua sinetron tahun 80-90-an ini, mana yang pengen banget lu lihat remake-nya. Intinya seperti itu, gue nanya seperti itulah gitu loh. Dan Kaskus, interesting. Iya, dan nomor 1 Lost Man. Oh ya. Nomor 2 is Sidul, nomor 3 is Keluarga Cemara. Iya. Gitu. So it's very interesting to see that banyak orang masih inget banget serial Lost Man itu gitu. Jadi akhirnya menarik banget karena Lost Man ini menceritakan tentang dinamika keluarga Jawa di Jogja gitu. Tapi the way sinetron yang nge-portray mereka itu sebenarnya kita masih bisa lihat sih, ada 10 episode di YouTube. Oh ya? Ada 10 episode di YouTube. Lost Man ini? Lost Man ini. Gitu, ada 10 episode di YouTube. Kalau kita tonton, walaupun mereka keluarga Jawa, mereka dialognya pakai bahasa Indonesia dan yang gue selalu inget yang imprinted di kepala gue itu waktu itu adalah problem-problemnya tuh sangat progresif. Gitu. Even untuk tahun segitu. Untuk tahun segitu, pada saat itu ngomongin soal ras, ngomongin soal istri simpanan, ngomongin soal bibit bebek bobot lah ya intinya gitu kan. Jadi it's a very progressive show about keluarga Indonesia di tahun 80 gitu loh. So we've been developing the script setahun kali gitu. So dari tahun lalu skripnya ditulis sama Alim Studio, dia kemarin nulis Mariposa, film Mariposa. He's a great writer gitu. Terus gue sit down gitu dan dari awal gue udah kepikiran siapa yang akan ngedirect gitu loh. Dan kepikiran gue adalah gue suka banget, ada 2 film Indonesia yang menurut gue gila waktu gue tonton gitu, anjing keren banget dan gue pengen banget work with this director gitu loh. Satu judulnya Sang Penari. Gitu. Dulu ada satu film judulnya Sang Penari, Faiz Fansyah. Dan satu lagi Christian Nasution ya? Dia menang FFI kalau nggak salah ya? Menang. Dan I think the film juga best film deh. Kalau nggak salah filmnya juga best film. Gue suka banget sama film itu. Sama akhir-akhir ini gue nonton film juga judul City. Itu City. Jadi filmnya nggak, kayaknya pernah rilis di bioskop 1-2 hari. Cuman very art, very dan menang di banyak banget film festival di seluruh dunia gitu. Namanya Edi Cahyono. Jadi waktu itu gue sempat mikir siapa yang direct ya, Iva atau Edi gitu kan, sempat ada ini dan rupanya waktu mereka ketemu sama mereka berdua, short film mereka berdua tuh mereka bikinnya bareng. Jadi gue langsung kayak yang ya udah lu berdua aja gitu kan. Co-directing gitu kan. Lu co-directing kayak Coen Brothers gitu. Iya gitu, dan mereka berdua Coen Brothers dan mereka berdua nyambut itu dengan exciting gitu dan akhirnya the project has been underdeveloped for a year lah gitu loh. Dan akhirnya we decided to shoot it this December gitu. Genre-nya drama. Jadi it's kind of like Keluarga Cemara tapi more mature gitu, karena
menceritakan tentang keluarga Pak Broto sama Bu Broto yang punya Lost Man di Jogja gitu. Dan kalau di sinetronnya tuh mereka problemnya selalu datang dari tamu, so it's like a sitcom gitu loh. Yang selalu tamu punya problem apa segala macam, terus coba di solve di series itu gitu. Nah di film ini kita karena it's more cinematic gitu, the problem it's inside the keluarga gitu. Dan kita bawa progressiveness-nya itu juga gitu loh, bagaimana ini relevan dengan situasi modern sekarang gitu gitu. Itu sih gitu. So it's very excited. This is going to be my first feature film as a producer ya. Maksudnya I've been making feature films tapi kan jalurnya more indie gitu kan. Kalau ini something that more commercial, something yang harus berhadapan dengan a lot of partner dan segala macam gitu. Tapi ini pretty much this is the first film that I'm going to produce lah gitu. Interesting. Star powernya Iva Isvansya and 2 orang yang udah bisa gue bocorin itu adalah Matias Muchus. Kelas berat. Yes, karena in the really old sinetron Matias Muchus is the star of the old sinetron. Tapi jadi bapaknya juga, jadi anak? Enggak, dulu dia jadi anaknya. Di sini dia gue recast jadi bapaknya gitu. Kelas and then yang jadi Bu Broto adalah Maudy Kusnaidi. Yes. Waduh, gitu. Jadi juga. Kita we feel like this is a great combinations gitu. Ada IP, ada big names gitu kan. 3 anaknya sebenarnya udah lock cast-nya tapi gue belum bisa bocorin. Belum bisa bocorin ya. Off the record aja abis ini. Interesting. Oke, kemudian gue mau tarik lagi ke Adiosource nih, ya kan selain dari invest di film, kita ngerasain juga kalau memang di Indonesia itu kan layar bioskop kurang, layar bioskop kurang banget. Waktu itu Pak Triawan Munaf dari Backcraft berencana, kita perlu sekian ribu lagi layar di seluruh tanah air. Dari Adiosource sendiri ada kepikiran nggak untuk bukan invest saja sekedar di film, tapi buka bioskopnya gitu, bikin bioskop indie mungkin atau gimana? Sampai sekarang ini kalau kita ngomongin soal industri bioskop, it's still something that we not familiar yet ya intinya. Walaupun kita udah tahu lah definitely what's going on within the industry ya gitu ya. Tapi ya gue nggak bisa menutup kemungkinan mungkin kita akan main ke situ juga. Tapi sampai saat ini belum ada prioritas lah gitu. Karena kita ngerasa bahwa it's a whole different ball game. It's a whole different ball game. It's a property game. It's it's more like a theme park kind of like business models kan gitu. Karena lo it's more B2C gitu kan. Sebenarnya juga film B2C juga sih, tapi maksudnya adalah ini we're talking about a more layered business models gitu kan. Karena kan kalau bioskop kan nggak cuman lo bikin bioskop itu, lu ada F&B-nya juga di situ, ada ada mini theme parknya kan, kayak biasanya ada arcade atau segala macam, ada hospitality juga di situ gitu. Jadi it's a difficult business model to tackle menurut gue gitu loh. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa retail film kita harus banyak memang gitu, and that's the only way we can upscale our investment in film gitu loh. Semakin banyak retailnya ya semakin pede untuk kita invest dan especially untuk film-film Indonesia yang kadang kayak seminggu udah nggak ada ya kan, naik baru seminggu, minggu depannya gue mau nonton udah nggak ada. Kayak gitu. Karena gue inget banget tuh dulu Hari Untuk Amanda, Angga di Masa Songko tuh. Itu gue begitu lihat trailernya, wah anjir nih gue harus nonton nih. Gue jadwalin gue nonton, minggu depannya gue lihat di bioskop udah nggak ada. Dan akhirnya gue harus nunggu mungkin setahun kemudian baru gue bisa beli DVD aslinya dan gue tonton, dan gue suka banget. Ya, film Indonesia favorit gue tuh Hari Untuk Amanda. Nah, gue berpikir kayak mungkin dengan ada bioskop-bioskop indie gitu memberikan kesempatan juga untuk film-film Indonesia bisa tayang lebih lama, Mungkin juga, wah ini
pertanyaan yang cukup gue nggak bilang complicated ya, tapi cukup layered lah gitu loh. Karena gini, kalau kita melihat dari sejarah film indie di Amerika atau di Eropa, kenapa bisa flourish itu ya, maksudnya semenjamur itu gitu. Sebenarnya semuanya sangat balik lagi ke demand. Jadi dari penonton Indonesia lah intinya seperti. Yang mana kan sekarang sebenarnya sudah mulai bergairah banget. Sudah mulai bergairah, cuman balik lagi gitu loh. Film independen itu lahir atau hidup dari film-film art gitu. Sedangkan menurut aku edukasi akan seni di Indonesia ini atau literasi seni terhadap di Indonesia ini masih sangat lemah sekali gitu. Of course ya, mungkin bahkan di kota-kota besar aja seperti Jakarta atau Jogja atau Medan gitu, bisa dibilang berapa persen sih yang orang tuh mampu bisa mengapresiasi seni ya gitu lah. Nggak usah kita ngomongin soal film bioskop indie atau bioskop art gitu, museum aja sepi sob, gitu kan, galeri aja tuh sepi gitu. Cause to be honest, kita dari kecil nggak pernah diajarkan bagaimana cara kita mengapresiasi seni gitu loh, dan itu kurang banget ya? Iya kurang banget gitu. Lu ya nggak bisa dipungkiri lah, kayak misalnya lu dulu jam kelas 3 SD, kelas 2 SD gitu, lu diajak field trip ke museum. Apakah lu kemudian diajarkan bagaimana cara mengapresiasi apapun yang ada di depan mata lo? Enggak juga kan. Kita malah justru harus membuat tesis regarding certain. Jadi kita gini, ini observation gue gitu yang sangat banyak orang bilang kritikal gitu, tapi menurut gue kita diajar untuk berkritik dulu tapi tidak appreciate. Nah itu berbahaya sekali gitu loh. Gitu. Jadi kita hanya bisa ngejudge gitu loh. Padahal semestinya kita harus belajar mengapresiasi dulu, kemudian mengkritik gitu loh. Dan begitu kita diajarkan untuk mengkritik dulu, terlepas dari kita lihat dari di Twitter, di mana dan segala macam, di galeri yang pertama kali begitu misalnya kita perlihatkan satu karya gitu kepada orang, yang pertama kali orang Indonesia itu lakukan adalah mencari kesalahannya di mana. Gitu. Tapi kita tidak pernah bisa melihat apresiasi gitu loh. Nah itu yang membuat gue domino efeknya masuk ke dalam bioskop indie gitu. Karena bioskop indie itu menurut gue hidup dari film-film yang mungkin dari film-film yang sifatnya kayak Criterion Collection gitu yang film-film yang berhubungan dengan eksperimental, yang avant-garde dan segala macam. Mass appeal-nya rendah gitu loh. Dan akhirnya it became a double-edged sword kalau misalnya kita sebagai commercial producer mau masukin film juga ke situ, nggak banyak gitu loh, dan nggak bakal bisa survive juga. Might as well gue deal with 21 sama CGV, tapi film gue kemudian within first day bisa tampil di 5.000 layar gitu loh, gitu. Jadi balik lagi sih gitu, berbeda dengan Korea atau Jepang yang memang apresiasi seninya tuh sangat tinggi. Nah gitu. Itu, gue mau bahas itu ya kan. Jadi gini, kalau kita lihat di luar dari Hollywood, industri perfilman itu yang maju banget itu kan kalau dulu tuh Hong Kong especially, of course, and then Bollywood. In terms of marketnya juga mereka gede banget kan. Tapi kenapa selanjutnya bukan Indonesia, tapi malah kayak Korea duluan, even Thailand. Ya kan, harusnya kan kalau menurut gue kayak Hong Kong, Cina marketnya gede segala macam, India harusnya marketnya gede juga kan Indonesia. Tapi kenapa kok perfilman kita malah sekarang sudah lebih baik tapi masih ketinggalan malah kemudian dikebut sama Korea dan Thailand gitu. Kuncinya sih sebenarnya simple sih. The only way untuk film apapun ya, negara film apapun gitu, adalah kuncinya adalah seberapa besar porsi penontonnya terhadap lokal konten gitu. Selama masih ada keraguan dari penonton terhadap film Indonesia, menurut gue film Indonesia akan challenging sekali untuk akhirnya bisa naik kelas gitu. Kita selalu ngelihat kayak film Korea, film Jepang, kenapa bisa ya even kayak Parasite gitu kan, film Korea pertama yang mendapatkan Best Film Oscar gitu ya. Simple. Orang Korea sendiri juga bela-bela dan mati-matian mendukung filmnya, gitu. Sedangkan kayak misalnya contoh kayak kemarin Kucumbu Indah Tubuhku dimasukkan ke dalam
apa namanya kontender Oscar. Kontroversi, ribut. Dan nobody give a shit about it gitu loh. Yeah. Apa namanya nggak ada yang peduli dengan itu gitu loh. Sedangkan waktu Parasite masuk ballotnya Oscar, bahkan dari ribuan segala macam, pemerintahnya, masyarakatnya tuh campaign untuk film ini gitu loh. Jadi kuncinya bagaimana caranya supaya film Indonesia itu bisa sukses. Simple, film Indonesia harus dicintai oleh penontonnya sendiri gitu. Tapi itu juga double edged sword, dalam artian bukan berarti gua menyalahkan semuanya kepada penonton. Filmmakernya juga harus tetap membuat film-film yang bagus gitu, sehingga penonton mau datang ke bioskop gitu dan mau mengkampanye itu gitu loh. Nah, jadi harus ada dua hal yang seimbang harus dilakukan. Penontonnya harus mempunyai edukasi yang cukup mumpuni untuk understanding the art of film gitu. Filmmakernya juga nggak boleh berhenti belajar gitu. Filmmakernya jangan ngerasa gua habis bikin satu film box office puas gitu loh. Enggak, lalu bereksperimen lah, bikin sesuatu yang lebih bagus lagi gitu loh, yang lebih berkualitas lagi gitu loh. Jadi itu yang menurut gua kunci untuk film Indonesia sukses tuh harus dari duanya gitu loh. Pemerintah nomor 3 lah, karena walaupun tetap butuh dukungan dari pemerintah gitu, apa namanya ya, saya kritik cukup tajam ya kepada pemerintah. Kemarin aja apa namanya Kemendikbud memutar film nggak minta izin ada viral kan Twitter kemarin, apa filmnya Ucu Agustian diputer oleh Kemendikbud, I think di TVRI gitu, tanpa izin dari sedangkan seems like pemerintahnya sendiri masalah IP aja sangat lemah gitu loh. Jadi bagaimana kamu bisa mengapresiasi seni kalau dari segi bisnis IP-nya aja tuh lu nggak take care gitu loh. Jadi ya akhirnya sekarang gitu, maksudnya mengedukasi penonton bahwa film Indonesia bagus, filmmaker tetap membuat film-film bagus gitu. Itu menurut gue tetap harus dipertahankan sih. Gue mau nanya soal festival film, Tor. Dulu kita pernah punya GFest, Jakarta International Film Festival. Sekarang udah nggak ada, ya kan? Negara-negara seperti Singapura aja ada, ya kan? Korea yang industri filmnya gede banget, ada Busan International Film Festival. Kenapa kita sampai nggak ada sih dulu itu? Dan whatever happened to GFest? Nggak ada yang mau ngadain lagi? I think the thing with film festival adalah yang pertama, it's not terlepas dari eventnya cukup straightforward gitu ya. Tapi film festival it's not as cheap as we thought juga gitu loh. Maksud dalam artian to make a film festival cost a lot of money gitu kan, karena the only way to make the festival bunyi itu adalah the content inside the festival, ya kan. When you have like a very up and coming film di screen di situ, people comes to the festival to see it gitu loh. And it's not cheap to acquire film yang belum rilis gitu, belum rilis gitu kan. It's biasanya advance screening gitu ya mereka. Advance screening, it's not cheap gitu, it's very expensive. Kedua, film festival itu ada dua hal, ada dua hal yang harus di take care. Satu adalah exhibition, which is lu datang ke film festival dan nonton filmnya. Kedua itu adalah film market. Jadi di dalam jualan tuh. Ya, kayak ada expo lah gitu loh, yang mempertemukan distributor, investor, filmmaker, ketemu semuanya di situ gitu. Jadi dua hal ini sebenarnya walaupun dalam satu umbrella which is film festival, itu sebenarnya dua event yang berbeda gitu. Nah, film festival ini karena pada dasarnya itu adalah apresiasi seni gitu, mestinya harusnya mendapatkan satu sponsor. Kedua itu dana dari pemerintah, gitu. Dan sewaktu dana dari pemerintah itu
nggak ngucur, then it's really tough to make a film festival gitu. Sekarang film festival yang masih berjalan dan menurut gua akan menjadi the next G-Fest itu adalah Jogja Film Festival, gitu, yang diprakasai sama Garin Nugroho, gitu. Dan sekarang kalau nggak salah udah berjalan 12 kali, gitu, dan still going very strong, gitu. Walaupun not necessarily belum punya film market, gitu, tapi it's still very community based, gitu. Tapi udah mempunyai program layaknya seperti film festival internasional. Jadi mereka punya film foreign film diputar di situ dan segala macam. Terus kemudian ada pitch session juga. Terus kemudian ada workshop edukasi dan segala macam kayak gitu-gitu gitu. Jadi Jogja Netpack Film Festival itu salah satu yang dan dari situ muncul film festival kecil kayak ada festival film Malang, festival film Purbalingga dan segala macam kayak gitu-gitu. Ada festival film Palu, ada Makassar Sea Screen kayak segala macam kayak gitu-gitu gitu. Sifatnya masih kecil-kecil, cuman unheard of gitu loh. Karena memang mungkin belum ada ketertarikan dari super brand untuk mensponsorin mungkin. Dan again gitu ya, we're dealing with dinamika pemerintah yang setiap 6 bulan aja bisa ganti. Ya kan gitu kan. Gitu. Jadi it's quite tough on that gitu loh. Gitu. Tapi kita nggak pernah berhenti berharap dan mendorong orang-orang festival ini untuk terus membuat sebuah event gitu loh. Karena menurut gue tetap film festival ini at least walaupun belum punya impact yang sangat successful, cukup memberikan impact terhadap industri gitu loh, untuk bertukar pikiran, untuk saling berdebat, saling ngobrol soal film dan segala macam, dan hopefully mengedukasi masyarakatnya tentang the importance of films gitu ya. Nice. Thor, harapan lu untuk industri perfilman di Indonesia ke depannya seperti apa, Thor? Ya harapan gue sebenarnya untuk industri gini. When we talk about pertama kali when we talk about investment gitu ya, when we did our research about film business di Indonesia gitu atau film industry di Indonesia, we came to the conclusion bahwa we are the China film industry 20 years ago gitu. Jadi harapan gue nggak muluk-muluk. Dengan harapan gue ya within 15 years we're gonna get there. Gitu 15 years. Ya 15 years we're gonna get there. Kenapa 15 tahun dan bukan 20 tahun? I think sekarang dengan teknologi it can cut 5 to 6 years of progress gitu loh. Karena sekarang yang asik adalah dengan adanya Disney Plus, dengan adanya Netflix gitu, film Indonesia udah mulai dikenal nih kan. Kayak distribusinya bisa jadi lebih luas. Bisa jadi lebih luas gitu. Film seperti The Night Come For Us gitu kan, itu rilis worldwide. Jadi kayak orang di Amerika, di Itali bisa nonton gitu. Dan kemarin gue juga baru dapat kabar kalau film Kartini under the title Princess of Java itu udah worldwide. Iya gitu. Jadi sama Netflix juga. Di Netflix juga gitu, udah worldwide. Jadi tiba-tiba orang di Denmark gitu, temen summer camp gue di Denmark tiba-tiba WhatsApp gue regarding gue baru nonton nih Princess of Java gitu kan. Dan ada certain feeling of proudness dari situ gitu kan gitu. Jadi teknologi kind of like bisa fast forward itu gitu loh. Dan of course dengan perkembangan bioskop, dengan makin banyaknya layar, makin banyaknya retail gitu, dan sekarang gue cukup salut dengan industri bioskop karena makin kesini udah semakin tidak bermonopoli gitu. Kita sekarang ngelihat ada 21, ada CGV, ada Cinepolis gitu kan. Namanya Cinepolis sekarang. Namanya Cinepolis. Ada Flix, ada movie Max di daerah-daerah gitu. Terus habis itu dan muncul juga bioskop komersil yang mungkin cuma 1-5 layar kayak gitu. Jadi pemain-pemainnya sekarang udah bukan kayak 21 atau CGV lagi gitu loh. Jadi udah lebih banyak ya. Udah lebih banyak gitu. Jadi dan ya dilihat dari data di mana kayak kita itu 4 triliun gitu ya. Maksudnya 4 triliun pemasukan film gitu. We are kita tuh kayak kalau nggak salah nomor 12 atau 13 dari indeks negara seluruh dunia. Seluruh dunia. Oh ya? Yes, gitu.
apa namanya sebagai market sebagai market gitu. Apa namanya, we are I think we number 7 atau number 8 dari total seluruh negara seluruh dunia. Itu penonton terbanyak Avengers, Infinity War pada saat itu gitu. Jadi Hollywood itu we are one of their golden partner gitu. Apa namanya, mereka jadi kalau misalnya mereka decide untuk nggak muter film lagi di Indonesia tuh it's a huge loss. It's a huge blow. Karena dulu kan pernah ada satu masa di mana film Hollywood sempat stop dulu. Betul. Dan terlihat sekali mereka mati-matian untuk mengembalikan itu ke Indonesia gitu loh. Maksudnya dalam artian udah. Jadi kita sebenarnya secara konsumen kita cukup prominent gitu loh. Kita cukup prominent. Sekarang tinggal ya seperti Cina gitu loh. Gimana caranya konten lokal ini bisa menjadi hero di negaranya sendiri dulu. Tidak sekedar jadi konsumen tapi juga produsennya ya. Yes, betul gitu. Begitu let's say 70% dari masyarakat Indonesia sudah benar-benar mengkampanye mendukung film Indonesia, gue yakin film Indonesia pasti akan lebih mudah diterima di internasional gitu loh gitu. Dan karena dapat full support juga dari dalam negeri dan segala macam gitu. Jadi itu harapan gue adalah ya apa namanya, sorry to say gitu, even dibandingin Southeast Asia, dibandingin Thailand, dibandingin Taiwan gitu ya. Harusnya apa namanya kita punya a very good standing gitu loh. Namanya di industri entertainment gitu loh gitu. Jadi apa namanya memang udah saatnya sih menurut gue untuk mungkin gini, gue nggak muluk-muluk gue pengen film Indonesia harus jago internasional within 3 years. Enggak sih, maksud gue adalah let's keep that on track gitu loh. If we are the China industry 20 years ago, then we keep in track in 15 years we're gonna be like the Chinese industry gitu kan. Dan nggak cuman film ya, tapi juga aset gitu loh. Aset dalam artian ya kayak sekarang Iko dan Joe kan, Taslim go international. udah go international gitu. Itu kan it's not necessarily film industry per se, tapi aset dari film industri itu udah diapresiasi di luar negeri gitu kayak gitu. Jadi one day directors, one day apa namanya even IP gitu. Mungkin kalau gue terbuka banget gitu kalau misalnya dari Taiwan really love Keluarga Cemara atau Lost Man Bubroto, they want versi mereka, versi Taiwannya gitu kan, kayak gitu kan. It's been done before because we've done it gitu loh. We've done it with apa namanya Bebas kan, which is an adaptation from Sunny Korea gitu kan. Terus abis itu apa namanya yang bukan Pevita Pierce, yang Tatiana Safira tuh yang dari nenek-nenek terus dia tiba-tiba jadi muda gitu kan. Itu it's also based on a Korean movie gitu. Jadi itu harapan kita sih definitely gitu. Oke. Thor, to conclude the conversation deh. Yes. Kasih kita 3 rekomendasi film. 3 rekomendasi film. Film Indonesia dong tapi. Film Indonesia ya. Oke. Film Indonesia, if you really new to film Indonesia, definitely watch Ada Pandangan Cinta yang pertama. I think it's the best gateway ya. It's the best gateway gitu. Apa namanya? Karena itu kayaknya film yang gue tonton berkali-kali. Gitu. Even waktu kita SMA itu juga satu tontonan yang kita tonton berkali-kali. Plotnya gampang di follow, tapi juga punya kualitas gitu kan, segala macam gitu. Dua film berikutnya mungkin lebih my personal taste kali ya gitu. Satu nonton film judulnya The Photograph. Okay. Ada di video yang main Shanti penyanyi. Iya kan Shanti penyanyi dulu gitu kan. Ada Lukman Sardi juga segala macam. I think it's one of the mind blown film Indonesia tentang apa namanya film tentang legacy, tentang apa namanya identitas dan segala macam. Kalau mau nonton ada di video ya? Iya di video, di video.com ada gitu. And I think you have to pay like 15.000 something like that gitu. It's really. And the third is our own movie Keluarga Cemara. Keluarga Cemara, I think it's the movie that we are I'm very proud to have my name as an executive producer in that film gitu loh. Apa namanya dan mungkin ngerefleksiin gue sebagai apa namanya ya kayak lu dan gue lah, kita keluarga muda gitu kan.
baru punya anak gitu kan, trying to get by day gitu dan segala macam gitu. So it's something that really reflect ke gue gitu. Dan actually kemarin 2 hari yang lalu gue coba nontonin Keluarga Cemara ke anak gue Zia gitu, and she's really, ya ada beberapa yang dia sempat bosan atau apa, tapi kayak in the end she said that it's a really good film gitu. Maksudnya dalam artian kayak ini berarti this is kind of film yang lu bisa tonton sama semua orang gitu loh, dan I think it's a really good gateway juga ke film Indonesia gitu. Oke, jadi AADC yang pertama, AADC pertama, The Photograph sama Keluarga Cemara. Oke, itu buat Pineapple People, masukin list untuk ditonton weekend ini. weekend ini. Langsung binge watch semuanya. Thor, thank you banget lu udah datang. No problem. By the way, kalau misalkan ada yang punya cerita menarik, dia mau berharap mungkin one day filmnya bisa dibikin jadi film, itu ke Ideosource itu bisa pitch film, cerita atau naskah atau gimana mungkin Thor? Well, I think the most important things adalah kayak when you want to have your work take a look at basically dilihat lah sama ini adalah you have to do a little bit of research gitu. Kayak misalnya contohnya if you go to Ideosource Entertainment, you have to see what kind of movie we produce gitu kan. Portfolionya apa-apa aja. Portfolio kayak kalau lu perhatiin di portfolio gue belum ada horror gitu, cause I don't know. Don't pitch horror movies ke Ideosource. Nggak tahu, gue belum. We have a horror in our pipeline, tapi kayak it is something yang gue sebenarnya nggak familiar sama horror gitu. Tapi maksud gue adalah you have to research the production house that you targetin buat ini. Tapi yang paling penting adalah before that gitu, yang paling sering gue saranin adalah if you want to recognize by film people, you hang out with film people gitu. Dalam artian kayak where do you find these film people? Banyak. You can go to Kino Forum gitu kan. You can go to Kinosaurus kan, ada yang namanya Kinosaurus. You can go to Kinosaurus kan di Kemang kan gitu kan. Even sekarang kayak di Instagram gitu, there's a lot of kayak Zoom seminar kayak gitu-gitu kan, lu ikut gitu dan segala macam gitu. Dan emang di era pandemi ini lebih susah networking sih. Cuman maksud gue adalah dulu tuh gue tuh ngerasa bahwa karena keluarga gue tidak ada satupun yang di film gitu kan. Jadi gue bener-bener ngerintis banget dari awal, dan the only way that I can get recognized itu adalah gue main ke Miles. Gue main ke Miles pun juga as simple as gue nggak expect apa-apa gitu. Gue pengen ngobrol, gue pengen ini dan segala macam. Gue datang ke film festival gitu kan. Gue datang ke event film, ada pemutaran di Gotha House gitu misalnya, gue datang gitu kan. Gue datang ke pemutaran misalnya di Kinosaurus, gue datang, gue ketemu sama filmmaker, ada tanya jawab, sesi tanya jawab, gue ini di situ, start semuanya dari situ gitu. Sampai lu bener-bener mungkin ntar filmmaker ada yang lu lagi gitu kan. Dan dari situ baru lu biasanya punya celah tuh untuk kayak actually write something atau actually make something gitu. What do you think gitu. Dan dulu juga gitu, kayak Euphoria, kayak Omnibus Lima Purnama gitu. Kayak gue tetap keep in touch sama Mbak Mira, Mas Riri gitu, and then gue kirim gitu akhirnya gitu, kayak Mas Riri, we've been talking a lot dan segala macam, how about take your time watch this movie gitu dan segala macam gitu kan. Dan dapat feedback juga, gitu kan, dapat kritik pedas dan segala macam. Itu mah sangat biasa gitu ya kayak gitu. Jadi instead of kirim aja, it's actually have to be a little bit more intimate than that gitu loh. Jadi kayak lu pengen ketemu sama mereka dan segala macam gitu. Gue pun juga ngerasa gitu waktu gue diajak gabung sama Ideosource gitu. Sewaktu gue udah menjabat sebagai executive producer dan gue kembali ke industri film, everybody knows me gitu loh. So there's already a trust gitu loh. Kayak misalnya gue ngerasa kayak gue nggak mungkin bisa duduk bareng dan kerja bareng Mbak Mira sebagai executive producer kalau gue sebelumnya nggak kenal sama Mbak Mira gitu. Sebelumnya lu nggak pernah membangun relationship dengan dia. Gitu loh gitu. Dan akhirnya Mbak Mira ngerasa oke deh, lu boleh masuk invest di Keluarga Pantai atau di Bebas gitu kan, karena udah ada that relationship gitu loh. Karena sebenarnya ini masih industri masih pemainnya belum terlalu banyak kali ya. It's expanding dan it's expanding very rapidly gitu. Tapi core playersnya sejauh ini sih there's new generations gitu. Tapi it's still very
it's still, gue bilangnya nggak kecil ya, tapi it's still a very intimate industry. Gitu. Betul. And usually sama lah kayak di industri manapun gitu kan. When you want to make something, you usually get referred by other people gitu kan. Jadi itu yang gue ngerasa paling worth lah. If you want to pursue as a filmmaker, as a screenwriter, as a director gitu. You start PDKT gitu intinya harus PDKT gitu di awal gitu kok. Dan you can squeeze nanti right in kalau misalnya the opportunity knocked gitu. Interesting. Thor, yes. Thank you banget. Thank you banget. Ini udah ngobrol berapa jam? 1,5 jam mungkin gue nggak tahu deh. Gue semestinya ada meeting jam 3, but damn it man, you should have told me. It's okay. Sorry. Karena enak banget, seru banget kita meeting gitu, kita ngobrol gitu kan. Gue tadi udah WhatsApp, gue telat setengah jam ya, gue bilang gitu. It's okay. Sorry. It's okay. Tapi I'm really happy to be in here, man. Dan hopefully juga Pineapple People yang nonton atau ngedengerin di Spotify juga bisa punya pemahaman lebih dalam mengenai industri perfilman tanah air di Indonesia. Ekosistemnya saat ini seperti apa. So dan jangan lupa cintai barang produk dalam negeri. Harus dong. Oke, gue rasa itu punchline yang bagus untuk menutup. Thank you so much for tuning in, Pineapple People. See you on the next one. Ciao.